Baik, kita lanjutkan ya ke reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Reaksi endoterm, endo yang artinya masuk, sedangkan term yang artinya kalor. Maka pada reaksi endoterm adalah reaksi ketika sistem menyerap kalor dari lingkungan atau ketika lingkungan memberikan kalornya ke sistem sehingga menyebabkan suhu lingkungan menjadi turun. Nah, karena sistem menyerap energi kalor ya dari lingkungan, otomatis pada sistem di hasil akhirnya, di sistem akhir di produknya dia mempunyai energi yang lebih besar daripada reaktan. Sehingga kalau kita masukkan rumus delta H produk dikurangi H reaktan besar dikurangi kecil, maka delta H-nya bernilai positif ya. Sehingga delta HP, delta produk lebih besar daripada delta H reaktan. Kalau kita buat secara grafik ya, di sini entalpi ya, di sini jalannya reaksi. Nah, misalkan kita punya energi reaktan sebesar ini. Karena menyerap kalor ya, menyerap energi, maka di produk dia lebih besar hasilnya sehingga delta H-nya di sini bernilai positif. Kenapa sih Ustazah kok grafiknya nggak gini aja gitu? Kenapa harus ada gundukannya seperti ini? Nah, ini yang disebut dengan energi aktivasi. Apa sih energi aktivasi itu? Energi aktivasi itu adalah energi awalan yang dibutuhkan yang harus dilampaui agar reaksi kimia itu dapat terjadi. Contoh sederhananya gini, misalkan kita mau ngedorong meja, otomatis kita membutuhkan energi yang cukup agar meja itu dapat kita dorong, dapat berpindah. Kalau misalkan kita nggak punya energi, misalnya kita dalam kondisi sakit atau belum makan sehingga badannya lemas ya, otomatis kita nggak bisa ngedorong meja tersebut. Nah, itu sederhananya seperti itu. Nah, sama ya, pada reaksi kimia dia juga membutuhkan energi yang cukup untuk dapat melangsungkan reaksi kimia. Nah, selanjutnya adalah reaksi eksoterm. Exit ya, atau keluar. Maka reaksi eksoterm adalah ketika sistem melepaskan kalor ke lingkungan sehingga menyebabkan suhu lingkungan menjadi naik. Karena sistem di awal misalkan punya energi sebesar sekian, karena dia melepaskan energi, maka pada akhirnya pada produknya energinya lebih kecil dibandingkan yang awal. Sehingga delta H-nya bagaimana nilainya? Kita lihat di sini. Delta H sama dengan H produk dikurangi H reaktan. Kecil dikurangi besar, maka dia akan bernilai negatif ya. H produk lebih kecil daripada H reaktan. Kalau kita buat secara grafiknya sama saja. Misalkan reaktannya hanya sebesar ini. Ketika melepaskan energi, otomatis produknya akan berkurang sehingga delta H-nya bernilai negatif seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan di contoh-contoh reaksi eksoterm atau endoterm ya. Pada endoterm, contoh-contohnya adalah yang pertama reaksi fotosintesis. Masih ingat reaksi fotosintesis? Reaksi fotosintesis ini melibatkan karbon dioksida yang ditambahkan dengan air, maka dia akan menghasilkan gula atau karbohidrat di sini ya. Nah, untuk menghasilkan karbohidrat itu dia butuh energi. Kalau misalkan pada tumbuhan, maka dia butuh energi dari sinar matahari dan lain sebagainya. Nah, itu ya, maka dia menyerap energi kalor. Nah, kemudian yang kedua adalah dekomposisi rangkap. Dekomposisi rangkap itu adalah suatu reaksi untuk memecah suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya di sini karbohidrat kita pecah menjadi C6, kita pecah menjadi C2 di sini ya, menjadi etanol. Maka dia juga harus mempunyai energi, menyerap energi gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pelarutan urea dengan H2O. Jadi misalkan di sini ya kita punya urea, kemudian kita tambahkan dengan air. Ketika urea itu larut, maka pas kita pegang, itu gelasnya akan terasa dingin. Kenapa? Karena dari urea dengan air ini sebagai sistem, dia menyerap kalor dari luar, dari keluar. Sedangkan kita kan sebagai lingkungan, nah kita akan merasakan suhunya itu turun, seperti itu. Kemudian pada reaksi eksoterm, beberapa contohnya yang pertama adalah pembakaran. Reaksi pembakaran itu apa? Ketika suatu zat ditambahkan dengan oksigen, maka dia akan terbakar. Nah, di sini misalkan metana ya, CH4 kita tambahkan dengan O2 menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ingat pada reaksi pembakaran apapun ketika dia reaksinya sempurna, pembakaran sempurna, maka dia menghasilkan CO2 dan H2O di hasil akhirnya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah reaksi netralisasi asam basa. Contohnya misalkan yang asam apa? HCl ya, asam klorida. Kita tambahkan dengan basa, NaOH. Kita netralkan menjadi NaCl plus H2O.
H2O. NaCl ini garam ya, netral. Nah, dia juga melepaskan energi. Kemudian yang ketiga, kebalikan dari reaksi fotosintesis, yaitu respirasi. Dia melepaskan energi. Karena fotosintesis menyerap kalor, maka pada respirasi dia melepaskan kalor. Reaksinya tinggal dibalik aja. C6H12O6 plus O2 menjadi CO2 plus H2O gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ada lagi pelarutan NaOH dengan air ya. Jadi kalau misalkan kita punya NaOH padat terus mau kita larutkan, kita bentuk cairan dengan air, dia kebalikan dari pelarutan urea. Jadi di sini NaOH kita tambahkan dengan air. Nah, ketika dia larut, lama-kelamaan ketika kita pegang dia akan menjadi panas gelasnya. Kenapa? Karena dia melepaskan kalor atau melepaskan panas. Nah, itu ya. Itu yang dapat kita pelajari pada materi kali ini. Terima kasih, semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.